Kenapa sampai mereka begitu serius memperhatikan tiang berhala dan memperhatikan misbah berhala? Berarti antara misbah berhala dan tiang berhala ini ada punya kekuatan mistik. Setan sudah memakai itu, saudara. Dan bangsa Israel, saudara, sudah dibodoh-bodohin, sudah dikuasai, saudara, dengan namanya misbah berhala dan tiang berhala. Mereka menganggap itu keramat, itu sesuatu yang jimat bagi mereka. Bahkan mungkin mereka merasa jangan disentuh. Mereka sudah begitu dekat sekali dengan penyembahan berhala. Sehingga pada waktu saudara Gideon bongkar, saudara, ini menjadi masalah bagi mereka. Mereka bilang bahwa dia datang, dia harus mati. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amin, amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa. Semua semangat-semangat, penuh sukacita. Haleluya. Karena Tuhan beserta kita. Hari ini saya sampaikan satu khotbah tentang pelayanan Yerubbaal atau Gideon. Pelayanan Yerubbaal. Hari-hari ini saya mulai memperhatikan bahwa Tuhan akan terus membangkitkan pelayanan Yerubbaal atau disebut Gideon. Gideon mendapat julukan Yerubbaal karena dia membongkar berhala. Ini luar biasa. Untuk itu mari kita lihat. Jadi bagaimana caranya? Sekarang ini kita sedang berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa kita, negara kita Indonesia. Kita sedang berdoa supaya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar, mencurahkan Roh Kudus-Nya? Tentu kita akan melihat ada cara-cara Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari penderitaan dan Roh Kudus turun atas atau membimbing Gideon. Saya ajak saudara membuka Alkitab dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat.
oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiasar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebentar kita akan terus membahas dari ayat demi ayat dalam pembacaan kita ini, Saudara. Nah, Saudara, Alkitab berkata di sini, saya ambil beberapa poin kesimpulan karena ini kalau di penjelasan sangat luas, tapi saya ambil beberapa poin penting di mana bahwa Saudara, Gideon mendapat gelar sebagai Yerubbaal. Kenapa sampai Gideon mendapat gelar Yerubbaal? Ternyata kita melihat di dalam Alkitab. Tadi kita belum baca sampai selesai, tapi saya ajak saudara kita lihat kembali ayat 31, saya akan bacakan. Tetapi jawab Yoas, ayat 30, sesudah itu berkatalah orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan misbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ayat 32. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya misbah itu. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Setelah saya baca ayat ini, satu cerita Alkitab, perkara yang ajaib. Nah, Saudara, kenapa sehingga bangsa Israel itu mengalami satu penderitaan yang berat? Jadi yang pertama kita lihat ada masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel.
Padahal Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari perbudakan itu lebih berat. Nah, perbudakan yang sangat berat di bangsa di Mesir. Dan Tuhan membawa mereka keluar untuk masuk di tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan. Tetapi masalahnya, mengapa sehingga mereka mengalami penderitaan? Nah, ini gambarannya bahwa orang Kristen, orang percaya tadinya adalah di Mesir. Mesir lambang perbudakan, lambang dosa, lambang penyembahan berhala. Dibudak oleh dosa, dibudak oleh setan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah berjalan keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Seharusnya di tanah perjanjian kita diberkati Tuhan, karena itu janji Tuhan. Kamu akan minum susu dan madu. Di sana tanah yang subur, kamu akan diberkati di situ. Jadi perjanjian Tuhan bahwa orang Israel akan diberkati Tuhan. Dilindungi dan dijaga Tuhan. Tapi kenapa mereka mengalami masa-masa yang disebut penderitaan sampai mereka melarat? Dalam ayat yang ketiga, ayat yang keenam saya bacakan di sini. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Seharusnya orang Israel yang menguasai wilayah itu karena Tuhan yang membawa mereka ke situ. Tetapi sebaliknya kita melihat orang Midianlah yang menguasai orang Israel. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sampai mereka hidup itu, ini coba kita lihat ayat yang ketiga. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka setelah mereka menabur. Nah, datangnya ini saudara, tidak hanya sekedar datang biasa-biasa. Tapi Alkitab berkata, coba saudara perhatikan. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Di tempat mereka bertani, berternak. Saudara, disitulah saudara orang Midian bikin kemah. Bukan sekedar datang curi domba, curi ini kambing, sapi, lembu, atau hasil panen mereka. Tetapi saudara, mereka datang rombongan seperti belalang. Mereka datang rombongan seperti belalang. Artinya mereka datang dengan seluruh keluarganya, anak cucunya semua. Lalu tinggal di sana bikin kemah. Lalu mengambil merebut semua hasil panen daripada orang Israel. Ini bukan sekedar merampok. Tapi menghabisi semuanya saudara. Halo? Betapa parahnya orang Israel hidupnya seperti ini. Nah, ini saudara baca ayat ini, coba saudara bayangkan. Ada orang datang itu di pertanianmu atau di sawahmu itu. Saudara lagi tanam jagung, tanam padi. Lalu orang datang berbondong-bondong dengan seluruh keluarganya. Lalu dengan untanya semua datang. Lalu mereka bikin kemah di sawahmu atau di ladangmu. Lalu saudara mereka ambil semua hasil kerjamu saudara. Ini kan berat sekali. Satu kehidupan yang berat yang dihadapi oleh orang Israel. Kalau kita baca sepintas sih, kalau kita baca dan merenungkan betapa berat nasib orang Israel. Sudah kerja capek-capek, hasilnya dimakan sama orang. Bukan sekedar dimakan, diduduki lagi. Diduduki lagi di tempat kerjaan. Di tanah-tanah itu. Sehingga orang Israel harus lari kemana? Ke gua-gua untuk sembunyi di sana. Ini nasib yang berat sekali. Sudah masuk tanah perjanjian tapi hidupnya berat. Hidupnya miskin dan melarat.
Sudah ikut Yesus, percaya Yesus, tapi hidup tetap melarat, miskin melarat, masih dikejar-kejar sama orang Median. Mau naik jabatan harus jadi orang Median. Mau buka usaha harus jadi orang Median. Baru bikin usaha kecil orang Median sudah datang tutup. Apalagi kalau sudah wow, lebih-lebih lagi. Dibikin kemah di situ. Baru buka warung makan kecil saja, masak nasi pagi, siang jam 9 sudah basi. Buka usaha kecil sedikit saja sudah datang orang Median. Setor. Kok setor, kok tidak? Bagaimana orang Israel bisa berkembang? Bagaimana orang Kristen bisa hidup dengan baik? Halo? Ini loh. Ini. Orang Median terjepit. Orang Israel terjepit. Tidak bisa bergerak. Potensi ada, kemampuan ada. Tuhan menyertai. Tapi tidak bisa buat apa-apa. Nah saudara, ini satu kehidupan yang berat. Bukankah kehidupan ini persis seperti yang kita alami? Gereja dibom, dibakar, dianiaya. Keadaannya seperti itu. Nah lalu bagaimana? Kita lihat garis besarnya. Kita ambil nilai rohaninya daripada hal seperti ini. Karena apa yang dicatat Alkitab itu sudah menggambarkan satu kehidupan kita ke depan. Amin. Nah, solusinya seperti apa? Atau masalahnya kenapa? Kenapa sampai orang Kristen mengalami tekanan yang berat? Sampai mau beribadah saja susah. Kenapa sampai demikian? Sudah tentu kita tidak mempersalahkan di luar sana. Karena Alkitab tidak memfokuskan ke situ. Tapi kita lihat bagaimana cara Tuhan menuntun supaya bangsa Israel ini keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan. Sudah keluar dari perbudakan, tetapi masih terikat dengan penderitaan. Maka itu saudara, adanya sekarang kita ditugaskan untuk berdoa bagi 12 kantong mutiara. Ternyata 12 kantong ini adalah kantong-kantong Kristen yang menurut pemerintah ada di bawah garis kemiskinan. Dan ternyata itu kantong orang Kristen. Kenapa sampai sejauh seperti itu? Waktu Injil masuk di Eropa, Eropa diberkati. Injil masuk di Amerika, Amerika diberkati. Tapi kenapa Injil sudah hampir 200 tahun di Indonesia, tapi di kantong-kantong Kristen mengalami penderitaan? Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi kenapa kita mengalami penderitaan? Sudah tentu Alkitab akan memberikan petunjuk dan arah jalan supaya bagaimana kita keluar dari penderitaan itu. Nah ini yang Alkitab catat dalam pembahasan yang akan kita bahas. Luar biasa. Nah saudara, jadi masalahnya apa? Nah ternyata saudara, karena bangsa Israel ini menyembah berhala. Kita lihat di dalam ayat yang pertama. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Kristen melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukankah rata-rata kantung Kristen lah justru banyak penyembahan berhala dan okultisme. Pakai ilmu ini, jimat ini dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa orang Kristen masih kompromi dengan berhala. Kita lihat ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Masalahnya di sini, setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan, lalu masuk ke dalam tanah
Orang Amori, saudara, mereka ikut menyembah berhala orang Amori. Tuhan berkata hanya Tuhan yang disembah, jangan sembah yang lain. Tapi bangsa Israel masih ikut menyembah yang lain. Harusnya hanya menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi bangsa Israel mulai pelan-pelan terpengaruh dengan orang Amori. Karena mereka tinggal di lingkungan tanah orang Amori. Mereka tinggal dengan masyarakat orang Amori yang melakukan penyembahan berhala. Lalu saudara, mereka juga ikut-ikut menyembah berhala. Sudah jadi Kristen tapi masih ikut-ikut penyembahan-penyembahan yang lain. Sudah Kristen, kalau ditanya Kristen, tapi masih ikut penyembahan berhala. Masih ikut ritual-ritual penyembahan berhala. Oh, tidak apa-apa itu. Ya tanya pendetanya bilang, oh tidak apa-apa, namanya juga kita toleransi. Toleransi itu sesama manusia saling mengasihi. Tetapi kepada penyembah setan itu tidak toleransi, saudara. Kita menyembah setan, menyembah berhala itu bukan toleransi. Itu menimbulkan sakit hati kepada Tuhan. Dan kalau dalam pelayanan kita temukan banyak sekali wilayah-wilayah yang disebut Kantong Mutiara itu masih banyak orang Kristen menyembah berhala. Mereka masih pergi panggil setan nenek moyangnya di pohon. Masih pergi panggil setan nenek moyangnya di batu besar. Masih pergi menyembah di mata-mata air. Itu dari penyembahan nenek moyang. Belum lagi kalau diajak orang Amori. Diajak orang Amori. Kamu mau nggak naik jadi pejabat? Kalau kamu mau jadi pejabat, pergi ketemu itu suhu di sebelah itu. Sudah Kristen. Pintar, pangkat besar. Tapi dibodoh-bodohin pergi. Kalau kamu mau jadi bintangmu naik, tambah bintang lagi. Bila perlu berbintang-bintang. Kamu pergi di sebelah itu. Di sana. Tapi parkir mobil agak jauh. Karena dia punya tempat itu mesti jalan kaki. Yang seperti itu orang mau pergi loh. Supaya apa? Dia dapat berbintang-bintang nanti. Setelah sudah berbintang-bintang, masalah datang, Tuhan tinggalkan dia. Sudah Tuhan tinggalkan, masalah datang. Sudah nyut-nyut, baru dia bilang begini, panggil Pak Pendeta. Nah ini yang kami temukan di pelayanan. Bahwa orang Kristen memang masih mengikuti penyembahan-penyembahan. Ritual-ritual. Ada yang masih ritual kejawen punya masih dia ikut. Sudah Kristen. Tapi ritual kejawen juga dia ikut. Nanti kalau dia tinggal di Bali, dia ikut lagi ritual Bali punya lagi. Ada beda antara budaya sama ritual kepada berhala. Beda itu. Kalau budaya ada yang baik punya kita ikut. Tapi ada budaya yang disebut tradisi peninggalan nenek moyang. Tapi itu bersifat ritual, menghadirkan kuasa setan. Menghadirkan roh-roh jahat. Jadi ini beda, beda tipis. Semuanya dibilang, oh ini kan peninggalan budaya kita dari dulu. Coba kita lihat dengan jelas. Kalau ritual itu sampai menghasilkan, membuat orang lain kesurupan, kan begitu ya. Ini berarti sudah roh jahat yang masuk, tiba-tiba dia punya suara. Apa? Ada apa? Jangan marah kakek. Kami datang baik-baik. Nah ini kan sudah mulai berubah. Jadi saudara, bahwa tanpa disadari saudara, bangsa Israel ini kompromi dengan berhala. Tuhan berjanji bahwa mereka akan diberkati. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian.
Seharusnya mereka diberkati, mereka dilindungi, mereka dijaga oleh Tuhan. Tapi kenapa berkat Tuhan seolah-olah jauh, perlindungan Tuhan seolah-olah jauh dari mereka. Dan sepertinya Tuhan tidak menyertai mereka lagi. Padahal sebelumnya Tuhan menyertai mereka dengan begitu ajaib. Sampai laut terbelah, mereka harus keluar melewati laut Kolsom yang begitu dahsyat. Mujizat yang dahsyat-dahsyat mereka alami. Tapi kenapa dalam perjalanan mereka, kehidupan mereka selanjutnya dalam mengikuti Tuhan, mereka mengalami yang disebut penderitaan. Nah, ternyata ditemukan, Tuhan menemukan bahwa bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan. Betul? Mulai menyembah berhala. Alkitab berkata kalau menyembah berhala itu, saudara, membuat Tuhan cemburu. Kalau orang berbuat dosa, saudara, masih ada pengampunan. Kalau menyembah berhala itu, saudara, cemburu Tuhan. Kalau Tuhan cemburu, dia marah besar, saudara, tanah pun bisa terbelah loh. Gara-gara bangsa Israel buat lembu emas itu, Musa turun dari gunung langsung. Musa bikin KKR. Yang mau ikut Tuhan, menyembah Tuhan, maju ke depan. Yang tetap menyembah lembu emas, tetap ada di situ. Nah, istilahnya KKR ya. Tiba-tiba semua yang mau ikut Tuhan maju, yang mau menyembah berhala tetap di situ. Langsung dilakukan, Tuhan lakukan apa? Pemisahan. Tanah di belakang, di depan dari mereka yang menyembah berhala, langsung terbelah, api keluar. Habisin mereka. Halo? Berat loh. Berhala itu benar-benar bikin Tuhan cemburu. Karena Tuhan cemburu dengan berhala, makanya kita lihat proses selanjutnya. Nih. Baik, kita lihat solusinya. Lalu kalau dengan seperti itu, bagaimana solusinya supaya orang Kristen keluar dari apa? Penderitaan. Sudah tentu kita ingin melihat 12 kantong mutiara. Itu keluar dari penderitaan. Amin. Ada solusinya. Jadi jangan takut. Gitu. Walaupun Gideon bilang begini, kami kecil, kami orang-orang kecil, masih muda. Tapi malaikat bilang, sini kau. Tenang saja. Luar biasa. Ada solusinya. Nah, kita lihat solusinya. Yang pertama adalah bangsa ini, ayat 6. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi melarat oleh perbuatan orang apa? Midian. Nah, memang harus ada cambukan dulu baru bisa orang Israel kembali. Harus ada cambukan dulu baru orang Kristen mau bangkit untuk berdoa. Kalau nggak ada cambukan, nggak ada berdoanya. Betul nggak? Ini. Kalau kita lihat sekarang kantong-kantong untuk menguasai. Dibangunlah rumah-rumah apa? Nah, nanti saudara tambahkan sendiri itu. Sekarang sudah dibangun banyak. Di desa-desa dibangun rumah-rumah penampungan. Halo, sudah sampai sejauh itu. Nah, jadi sudah kondisinya ini memang kita dalam keadaan seperti itu. Tetapi lihat ayat yang ke-6. Lalu berserulah orang Israel kepada apa? Tuhan. Nah, di sini solusinya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, mereka baru mulai memanggil Tuhan. Di tengah-tengah tekanan penderitaan, disitulah orang Israel mulai berseru kepada Tuhan. Dan kita melihat dengan peristiwa-peristiwa di mana gereja dianiaya, dibakar, orang Kristen dihalangi. Baru gereja mulai berseru kepada Tuhan. Betul? Berdoa. Bikin menara-menara doa. Bikin kegiatan-kegiatan doa. Seminar-seminar doa. Sekolah doa. Sampai kenapa kita harus buat ini sekolah doa. Dan sebagainya. Inilah beban yang Tuhan taruh selama ini. Bangkitkan gereja berdoa. Karena solusinya harus seperti itu. Gereja harus berseru kembali kepada Tuhan. Panggil Tuhan. Nah, ini yang beban Tuhan kasih dari tahun 90-an. 89. Untuk kita mulai berdoa.
Nggak ada cara lain. Tidak bisa pakai kekuatan, kepintaran, kehebatan. Tidak bisa. Karena peperangan kita bukan darah dan daging. Bukan. Tapi roh-roh jahat di udara. Nah saudara, jadi solusi pertama adalah berdoa. Bangkitkan pendoa-pendoa. Orang Kristen mulai berdoa, berseru kepada Tuhan. Ajar mereka, motivasi mereka, dorong mereka. Ayo berdoa, ayo berdoa. Supaya kita lepas dari penderitaan. Amin. Nah saudara, jadi Tuhan mulai bangkitkan pendoa-pendoa. Bangsa ini mulai berdoa. Kemudian, apa jawaban Tuhan? Di saat mereka berdoa, Tuhan pasti jawab. Itu janji Tuhan. Amin. Di saat kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Nah kemudian kita melihat apa jawaban Tuhan. Dalam ayat 8 dan ayat yang ke-10. Ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Karena orang Midian itu. Nah jelas. Karena orang Midian itu. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Karena orang Midian itu. Karena penindasan. Karena perlakuan yang tidak adil. Karena hal-hal yang buruk yang terjadi terhadap orang Israel. Maka saudara Alkitab berkata. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Karena orang Midian itu. Nah. Di saat orang Kristen berseru kepada Tuhan. Panggil Tuhan. Maka ayat 8 dikatakan. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Yang berkata kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Dan membawa kamu keluar dari apa? Rumah perbudakan. Tuhan kembali hadir. Tuhan mulai menjawab. Dan aku telah berfirman kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang apa? Amori. Tuhan mulai bersuara. Memberikan petunjuk. Memberikan arahan. Nah kemudian saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Jadi saudara waktu mereka berdoa. Tuhan bangkitkan nabi untuk menyampaikan suara Tuhan. Dan kemudian yang kedua. Tuhan mengutus malaikat turun. Hebat loh. Tuhan mengutus nabi. Datang menyuarakan, menyampaikan kepada gereja. Supaya mengerti, supaya terbuka. Supaya tahu masalahnya apa. Dan supaya bangkit kembali, keluar dari penderitaan. Nah, kalau nabi kan dia datang memberikan petunjuk. Memberikan terang, arahan. Harus buat bagaimana supaya lepas dari penderitaan. Masalahnya di mana? Itu nabi. Nah lalu saudara Tuhan mengutus juga malaikat Tuhan datang. Hebat loh. Kita punya malaikat yang siap menolong kita. Amin. Di tengah-tengah penyembahan berhala, Tuhan pasti bangkitkan nabi-nabi. Untuk mengarahkan gereja, menuntun gereja. Memberikan pengarahan. Nah saudara. Nah kemudian saudara Tuhan utus malaikat. Untuk apa? Malaikat ini datang kepada orang yang Tuhan mau pakai. Untuk membawa perubahan. Amin. Malaikat datang kepada Gideon. Tuhan sampaikan kepada Gideon lewat malaikat. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Padahal Gideon belum jadi pahlawan loh. Gideon belum jadi pahlawan. Tapi malaikat datang, malaikat berkata. Hei pahlawan yang gagah perkasa. Hebat lu. Dia lagi sembunyi, nun jauh. Dia merasa bahwa dia dari keturunan yang kecil, kelompok kecil. Sudah kelompok kecil, keturunan kecil tidak berarti. Tapi justru yang kecil ini Tuhan datang. Tuhan berkata, engkau pahlawan. Hebat loh. Ini satu bahasa profetik. Nubuatan buat Gideon. Dia masih muda. Dan dianggap kecil, tidak berarti. Tapi Tuhan datang kepada dia. Kau pahlawan besar.
Hebat ini saudara. Di saat gereja mulai berdoa sungguh-sungguh berseru memanggil Tuhan, maka Tuhan bisa bangkitkan para nabi. Amin. Nabi ini selalu berhadapan dengan berhala-berhala. Untuk berhadapan dengan setan-setan berhala-berhala itu Tuhan bangkitkan nabi. Itu pekerjaannya. Halo? Hebat sekali loh. Dan itu kemudian apa? Tuhan kirimkan malaikat. Kunjungi orang-orang pahlawan-pahlawan. Bangkitkan pahlawan-pahlawan. Hebat loh. Saya percaya saudara, saat orang Kristen berdoa sungguh-sungguh, malaikat Tuhan turun. Lalu dia bangkitkan pahlawan-pahlawan. Nah, ini yang akan terjadi saudara ke depan. Karena kita sudah mulai berdoa. Gereja sudah mulai bangkit berdoa dan berdoa. Kegiatan doa begitu banyak kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan sedang bangkitkan, mempersiapkan para nabi. Amin. Dan Tuhan juga akan mempersiapkan, membangkitkan apa? Gideon. Yang masuk dalam pelayanan apa? Yang disebut Yerubbaal. Ini hebat loh. Jadi perjalanan kita ke depan ada gambarannya jelas. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan bertindak membela umat. Supaya umatnya menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa. Amin. Kita tidak tenggelam lagi, terpuruk, terbuang. Tapi Tuhan pulihkan kita. Supaya Alkitab berkata, jadilah apa? Terang. Kita jadi terang. Kita jadi berkat. Memberikan jawaban buat masalah kota, masalah pulau, masalah bangsa. Inilah kerinduan Tuhan. Nah saudara, Tuhan mengutus nabi, kemudian sudah kita lihat Tuhan mengutus malaikat. Dalam ayat 11 dan ayat 24. Ayat 11 tadi saya sudah baca, ayat 24 kita lihat. Lalu Gideon mendirikan mezbah. Jadi saudara, kemudian saudara yang berikut. Ayat yang ke-24. 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan. Nah saudara, di saat kita berdoa, Tuhan membangkitkan orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Membongkar berhala. Tuhan mengutus nabi, Tuhan mengutus malaikat datang. Lalu Tuhan bangkitkan pasukan-pasukan Gideon. Pasukan-pasukan Gideon ini yang turun apa? Membongkar berhala. Nah luar biasa lah. Tuhan langsung bilang sama Gideon, mulai dari berhala ayammu. Hebat loh. Mulai dari berhala ayam. Itu. Bawa lembu, bawa sapi itu. Malam ini juga. Entah caranya bagaimana. Tapi sapi biasa dipakai untuk tarik bajak kan. Bajak di sawah ya. Nah, sudah pasti sapi diikat tali. Lalu ikat ke itu tiang berhala. Malam itu juga ditarik ke serubu. Gitu. Gitu. Ditarik ke serubu. Berhala-berhala. Dibongkar. Dengan kekuatan. Pakai lembu. Sapi. Tarik. Rubuh.
Terbongkar ini. Coba kita baca ini ayat. Luar biasa. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor apa? Lembu jantan, kepunyaan ayahmu. Yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah apa? Tiang berhala yang di dekatnya. Jadi rupanya zaman dulu ada berhala, pasti ada tiangnya. Tiangnya ini, kalau kita bahasa sekarang itu tiangnya ini sebenarnya itu antena ya. Untuk saudara dia bisa mendapat signal kerjasama dengan roh-roh jahat yang lain. Gitu. Halo? Saya baca ini terus saya ingat waktu doakan untuk Pulau Bali. Lalu ada antenanya itu, pintu masuknya roh jahat untuk Pulau Bali. Itu ada antenanya di situ. Oh, Tuhan katakan ini antenanya. Itu seperti tugu naik tiang ke atas. Oh, rupanya antena itulah pintu masuknya. Roh jahat kan tidak maha ada. Dia punya jalan ada, jalurnya kemana, lewat kemana, begitu. Nah, rupanya antenanya ada loh. Untuk signalnya, mungkin dari situ dia kabarkan radio ya. Ada radio, lalu ada antenanya kan begitu. Lalu nanti, halo. Bantuan, Pantai Selatan. Bagaimana kabarnya? Pantai Timur bagaimana? Karena setan kan tidak maha ada. Dan dia juga tidak maha tahu kan setan ya. Dia punya kelompok. Kalau kita belajar di itu ya. Ada sistem kerajaannya, kelompoknya, kerjanya, strateginya ada. Nah, jadi kalau saya baca ayat ini di setiap mezbah yang dibangun kok ada tiang itu. Ada tiang berhala tinggi. Untuk apa? Menangkap signal. Sudah tentu ini bicara tentang hal supernatural. Tapi Tuhan suruh robohkan itu. Robohkan semua. Dan Yosua mulai robohkan apa? Gideon robohkan. Kemudian sudah ayat 26. Kemudian didirikannya mezbah bagi Tuhan Allahmu. Lalu dia mulai membangun apa? Mezbah bagi Tuhan. Ini disebut bangun doa. Berhala diruntuhkan, bangun doa. Solusi untuk saudara kita keluar dari penderitaan. Saudara, adalah apa? Bongkar berhala, tinggalkan berhala. Orang Kristen harus tinggalkan berhala. Kembali kepada Tuhan. Lalu apa? Bangun mezbah. Bangun mezbah bicara tentang bangun doa. Makanya saudara, dari dulu kita mulai berseru tentang doa. Doa. Gereja baru mulai masuk ke dalam yang disebut bangun mezbah. Belum masuk kepada hal-hal perkara-perkara yang selanjutnya. Belum. Baru mulai meninggalkan berhala. Nah, lalu kemudian bangun mezbah doa. Di seluruh Indonesia bangun mezbah doa. Makanya kita punya gambar seperti itu. Ada Sumatera berdoa, Kalimantan berdoa, Jawa berdoa, Papua berdoa, Sulawesi berdoa, Maluku berdoa, Timur berdoa, pulau-pulau semua berdoa. Ini solusi pertama. Karena lewat doa, lewat waktu orang Kristen berseru kepada Tuhan, Tuhan hadir, baru perubahan terjadi. Kalau Tuhan tidak hadir, tidak akan terjadi perubahan. Amin. Nah, inilah yang membuat saudara kenapa kita begitu giat terus berdoa. Lalu mungkin saudara bilang begini, tapi kan kita ini kecil. Itu bukan masalah bagi Tuhan. Saudara, saya perhatikan di sini bahwa Tuhan tidak memberikan solusi bagaimana saudara memikirkan kenapa sehingga ini apa namanya. Tuhan tidak bilang, oh mereka sudah lari sampai ke gua-gua bangsa Israel ini. Jadi saya akan bangun gua-gua mereka menjadi gua-gua yang diberkati, mewah di situ. Enggak ada di situ, itu bukan solusinya. Solusi pertama bangsa Israel harus sadar. Mereka harus sadar bahwa mereka sudah menyembah berhala. Nabi-nabi datang beritahu, sadar, bertobat, tinggalkan berhala. Lalu Tuhan bangkitkan Gideon, bongkar itu berhala-berhala.
Nah yang hebatnya lagi waktu Gideon bongkar saudara, ini kita lihat bagaimana kehidupan orang Israel dengan berhala. Kedekatannya itu seperti apa? Coba kita lihat. Di dalam ayat 28 saya bacakan lagi selanjutnya. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi. Jadi setelah berhala dibongkar saudara oleh Gideon. Kemudian ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah roboh apa? Mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya. Dan telah korbankan lembu jantan. Yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Ayat 30, respon daripada bangsa Israel. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal. Dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Jelas sekali. Alkitab berkata, karena dia telah membongkar mezbah berhala. Dan yang kedua, dia telah membongkar tiang berhala. Berarti mezbah berhala punya keunikan sendiri. Nah, ada ritualnya sendiri, tujuannya ada. Tiang berhala juga ada punya tujuan sendiri. Kenapa sampai mereka begitu serius memperhatikan tiang berhala dan memperhatikan mezbah berhala? Berarti antara mezbah berhala dan tiang berhala ini ada punya kekuatan mistik. Setan sudah memakai itu saudara. Dan bangsa Israel saudara sudah dibodoh-bodohin, sudah dikuasai saudara dengan namanya mezbah berhala dan tiang berhala. Mereka menganggap itu keramat, itu sesuatu yang jimat bagi mereka. Bahkan mungkin mereka merasa jangan disentuh. Mereka sudah begitu dekat sekali dengan penyembahan berhala. Sehingga pada waktu saudara Gideon bongkar saudara, ini menjadi masalah bagi mereka. Mereka bilang bahwa dia datang, dia harus mati. No, bayangkan. Berarti orang Israel hatinya tidak kepada Tuhan lagi, tapi kepada berhala. Sampai orang yang usik-usik berhala mereka saudara, mereka bilang tangkap dia, dia harus mati. Ini kan terbalik. Setan sudah mempengaruhi kehidupan manusia. Setan sudah mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Sehingga apa? Orang Kristen lebih tertarik kepada berhala daripada kepada Tuhan. Kita bisa lihat buktinya. Buktinya dari mana? Waktu Tuhan memakai Gideon untuk membongkar berhala, dia tersinggung. Dia mulai tersinggung. Apa-apaan ini? Ini kan peninggalan nenek moyangku. Kenapa kau bongkar? Kenapa kau bakar jimatku? Padahal Kristen. Ini pedang peninggalan nenek moyangku. Waktu dia meninggal, dia titipkan. Ini mah cuma. Biasa kalau kita injili dia, nanti dia bilang begini. Ini mah cuma peninggalan nenek moyangku. Kalau sudah mulai singgung berhalanya, dia mulai tersinggung. Berarti kedekatan bangsa Israel dengan berhala begitu kuat. Inilah yang membuat saudara kenapa mereka masuk dalam penderitaan. Kenapa seolah-olah Tuhan seperti Tuhan tidak memperhatikan mereka. Bukan. Bangsa Israel dalam penderitaan, terbuang, teraniaya, dijajah lagi. Hasil jadi lelah mereka, kerja di sawah, diambil habis semuanya. Dirampas, dirampok. Hidupnya sampai jauh tinggal dalam gua-gua. Parah loh. Orang yang hidup dalam berhala saudara. Sudah Kristen tapi hidup dalam berhala. Kehidupannya hancur. Terbuang jauh. Sampai tinggal di gua-gua.
alami penderitaan terus. Kita turun ke kantong-kantong Kristen. Kenapa menderita? Itu kekeringan datang, kesulitan datang. Kenapa? Karena penyembahan berhala. Kalau disinggung sedikit, tinggalkan berhala itu. Jangan Bapak, ini cuma satu-satunya ini. Nah, ini juga peninggalan dari kakekku. Nah, dikasih cincin, dalamnya ada isinya. Ini kakekku dulu fofo nih. Ini pernah taruh di apa? Orang mati bangkit loh. Ini pernah di Oimova. Doakan satu kampung Oimova. Doakan satu bapak. Dia punya batu, bukan batu cincin, batu kecil seperti sebesar ibu jari kuku. Sebesar kuku ini. Batu putih. Itu model tengkorak manusia. Jadi dia pakai kekuatan laut dan gunung. Ada namanya dewa apa Nonika. Ada istilah saya sudah lupa karena sudah lama sekali ya. Tim Noni atau apa itu? Ada lupa. Jadi dia gabungkan laut dengan darat di batu itu. Jadi dukun-dukun sakti di wilayah itu tunduk sama dia loh. Kristen 100% loh. Kristen 100%. Kan memang dia tidak pergi ke agama lain, tapi Kristen 100%. Setia. Tetapi saudara, setannya juga setia sama dia. Karena dia setia sama setan. Jadi, sudah sakit berat, dia suka bisa mengobati orang. Dia punya batu itu taruh di orang sakit, sembuh. Orang paling terkenal itu karena batunya bisa menyembuhkan orang. Bahkan ada yang pernah, menurut cerita mereka, ada yang pernah sudah mau mati, hampir mati. Dia taruh batunya, hidup kembali loh. Udah napasnya, tapi taruh batu langsung hidup loh. Jadi dia sangat hebat sekali. Waktu kami pelayanan, saudara tinggal di rumahnya lagi loh. Keren. Orang-orang begitu itu kan biasa dia. Lalu dia bilang begini, Pak, tolong doakan. Gitu. Jadi dia bangga dengan dia mau tes. Gitu. Memang Tuhan itu memang hebat atau enggak kan gitu. Lu bayangkan. Disuruh berdoa. Gitu. Doakan saya dulu. Dalam hati saya sombong kali ya orangnya. Tapi ya gini-gini aja. Kita doa, namanya juga kita tinggal di rumahnya kan. Doa. Doain. Besok lagi dia duduk. Di ruang tamu kita ngobrol-ngobrol. Pak, doain lagi. Gitu. Saya pikir-pikir. Jadi dia punya sakit tapi tidak bisa sembuh. Sudah segala macam cara dia bikin. Pakai dia punya batu, dia pakai dia punya ramuan-ramuan. Gak bisa dia panggil teman-teman dukunnya yang jago-jago kumpul lagi. Supaya bikin dia sembuh. Gak sembuh-sembuh juga. Nah pas kami datang. Dia minta didoakan tapi dia masih mau tes. Ini penginjil-penginjil ini benar-benar sama Tuhan gak ini kan gitu. Jadi begitu sudah doa hari berikutnya Tuhan bicara. Saya bilang begini, Pak, Bapak ada simpan jimat-jimat Bapak model begini. Bapak harus bertobat dulu. Baru Bapak sembuh. Hari ini Bapak bertobat, hari ini juga Tuhan sembuhkan Bapak. Nah. Lalu dia bilang begini, doakan sajalah. Jadi dia tidak mau mengaku, padahal sudah dikasih tahu dia tidak mau mengaku. Tidak lama saudara, beberapa waktu kemudian, kami sudah kembali ke Kupang. Nah, kemudian mereka kasih tahu lagi, Bapak itu minta didoakan. Kami datang lagi. Itu saya datang khusus hanya berdoa buat dia, 1 minggu. Hari pertama datang pagi-pagi doakan dia, Tuhan sudah bicara, saya kasih tahu. Pak. Lepaskan berhala. Bapak ada simpan begini. Dia nggak mau. Hari kedua datang bimbing dia doa. Pesan sama, saya kasih tahu lagi. Dia nggak mau. Hari ketiga, keempat, sampai hari ke-6. Hari Sabtu saya mesti balik. Lalu hari Sabtu itu saya bilang begini, Pak, hari ini saya terakhir berdoa buat Bapak. Dia sakitnya itu pinggang sampai ke bawah mati. Jadi tidak bisa bergerak.
yang hidup cuma dari pinggang ke atas. Gitu. Jadi bukan kayak orang lumpuh, lumpuh beda. Lumpuh kan masih bisa gerak-gerak ini Ibu Jari ya. Ini benar-benar mati loh. Kayak kayu kering. Itu biasa kalau begitu tuh karena kena santet. Karena kuasa gelap, kena kutuk. Itu begitu. Nah, jadi hari Sabtu saya bilang begini, Pak. Bukan hari Sabtu, hari Jumat. Hari Sabtu saya harus balik karena hari Minggu ada ibadah. Jadi hari Jumat, Sabtu pagi-pagi datang saya bilang begini, Pak, ini saya doa terakhir karena Bapak belum mengaku, maka hari ini saya habis doa saya pulang. Begitu saya beritahu doa selesai, saya pulang ke rumah kakaknya Ayub, saya tinggal di situ. Lalu saya sudah mau berangkat, dia utus anaknya datang. Bapak mau mengaku, jadi tolong datang doa Bapak, katanya begitu. Lalu begitu sampai dia bilang begini, iya saya ada simpan jimat-jimat, disuruh istrinya ambil di atas tuh. Rumah gudang, di atasnya itu. Istrinya panjat naik itu. Jimat-jimat pakai akar-akar kayu apa segala macam. Bukan ramuan untuk orang minum apa untuk kesehatan, bukan. Itu biasa orang pakai untuk jimat-jimat. Jadi sudah dirafalkan mantranya segalanya itu. Itu kantong-kantong begini turun. Lalu saya bilang begini, Pak, masih ada lagi. Ini belum ini. Bapak pilih, mau sembuh saat ini, gitu. Kalau mau sembuh, berhala dibakar. Tapi kalau Bapak tidak mau sembuh, ikut itu berhala. Akhirnya dia bawa turun lagi. Dia kasih tahu, ambil batu itu. Bener loh. Batu tengkorak itu kecil, putih kayak batu kecil tapi bisa gambar tengkorak. Itulah kekuatan dia loh. Jimat dia yang membuat sampai dukun-dukun bisa tunduk sama dia, itu dia. Akhirnya dibakar selesai, habis berdoa bakar selesai, langsung bangun jalan-jalan loh. Lompat-lompat. Ternyata kesembuhan itu Tuhan sudah berikan dari awal. Tapi karena dia tidak mau mengaku, lepas berhala, mujizat tidak terjadi. Jadi penghalang berkat itu apa? Berhala. Seharusnya dari awal sudah diberkati, sudah sembuh. Tapi gara-gara dia simpan berhala, maka berkat itu seolah-olah tidak sampai. Alkitab bilang, dosa yang menjadi penghalang. Betul? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Betul? Tapi yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah apa? Dosa. Jadi berhala itu yang menjadi penghalang untuk dia terima berkat. Seharusnya bangsa Israel ini sudah diberkati dari awal. Masuk tanah perjanjian, dia diberkati. Itu sudah janji Tuhan. Tapi dia dipengaruhi untuk melakukan berhala sehingga berkat itu jauh, seolah-olah jauh. Makanya solusinya mereka harus tinggalkan berhala. Baru Tuhan pulihkan. Nah saudara, kita lihat bagaimana responnya. Orang Israel ini dari ayat 28 sampai ayat 30. Ini saya baca ini luar biasa. Kemudian di situ dalam ayat 30. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Nah ini ancaman saudara. Orang yang melakukan pembongkaran berhala, peperangan rohani, ancaman mulai datang bukan dari luar loh, bukan dari orang Median, tetapi dari orang Israel sendiri, dari dalam sendiri. Waktu kita mulai lakukan namanya sampai buat pasukan usir setan dan hantu, justru pendeta-pendeta yang berkata, angker sekali ya, aneh sekali ini ini, masa pakai usir setan. Rupanya setelah nanti berjalan waktu, itu berjalan waktu ditemukan bahwa banyak sekali yang masih berhala, masih kompromi dengan berhala, sehingga waktu disinggung berhala dia tersinggung. Apa masalahnya kalau kita usir setan? Kok jadi tersinggung? Gitu? Padahal memang Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya.
mereka akan usir setan demi namaku. Tuhan berjanji orang Kristen itu usir setan. Sekarang tiba-tiba bangkit pasukan usir setan. Jadi masalah buat orang Kristen sendiri. Apa-apaan ini usir-usir setan? Ini tandanya bahwa orang Kristen masih dekat dengan apa? Setan. Halo? Sampai usir setan itu dianggap sesuatu yang waduh. Padahal, nah saudara, kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri daripada keadaan gereja. Waktu Gideon mulai membongkar berhala, jadi satu tantangan berat. Padahal memang harus dibongkar. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu mulai ada seminar-seminar urusan untuk harus meninggalkan berhala, yang tersinggung justru orang Kristen. Nah ini tandanya bahwa kekristenan masih akrab. Masih ada berbau dengan apa? Penyembahan berhala. Nah saudara, inilah tugas kita. Jadi Tuhan bangkitkan pasukan Gideon. Kita lihat selanjutnya. Ayat 31, tapi puji Tuhan ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengeremuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Nah, ya? Kamu mau berjuang menolong Baal atau kamu mau menolong dia? Bapa daripada Gideon bangkit berdiri. Dia aja langsung berkata, sekarang kamu mau menolong Baal? Nah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Biarlah berhala itu membela dirinya sendiri. Kalau berhala itu Tuhan, biarkan dia bela dirinya sendiri. Kenapa kita harus bela itu berhala? Bapak daripada Gideon bilang begini, ngapain? Kamu bela-bela itu berhala. Gideon sudah bongkar, ya sudah. Kalau memang berhala itu Tuhan, biarkan dia bela dirinya sendiri. Nah ini loh. Ini bapaknya Yoas berhikmat sekali saudara. Kalau memang itu berhala itu hebat, nah, begitu dibongkar, biarkan dia bangkit sendiri. Buktinya tidak ada berhala yang dibongkar lalu tiba-tiba dia jadi lagi. Kita sudah buktikan, toh? Paus sudah buktikan. Banyak berhala setelah dipoeng di depan gereja ini kan banyak dulu ya. Mobil bawa datang bermobil-mobil, dikasih hancur. Selesai tidak ada berhala, tiba-tiba dia langsung kumpul lagi jadi patung. Nggak ada itu kan? Semuanya hilang lenyap. Sudah jadi debu di Raipu tambal ban situ. Di tempat pembongkaran, pembersihan semua dibuang ke sungai banyak-banyak. Termasuk pedang-pedang jimat, udah banyak di situ tuh. Jangan pakai ambil, itu setan punya semua. Ada pedang samurai dari tentara 203. Malam-malam saya bawa pulang. Terus semuanya ada isi jimat. Wah, itu samurai Jepang asli loh. Karena dia dulu jadi apa? Dia awasi satpam itu. Jadi pas waktu yang zaman apa itu? Krismoni dia. Jadi pabriknya tutup ya. Nah, lalu satpam bersihkan, ditemukan pedang pusaka itu. Lalu mereka kasih tahu sama dia karena dia yang jadi korlap ya. Jadi dia bawa pulang ke rumah, justru loh bawa pulang ke rumah, kuntilanak di kamar anaknya terus tiap hari. Dia bingung. Anak ceweknya itu sarjana hukum. Lalu anak ceweknya ini banyak yang suka dia. Tapi selalu cowok-cowok yang datang itu langsung mental semua. Makanya dia heran. Kenapa
Pak Pendeta tolong doakan anak saya dulu, berat judu sekali. Dia banyak cowoknya, tapi kok berat judu, kenapa ini? Pas masuk sampai depan rumah, dalam ruang tamunya, di asrama tuh, asrama 203. Duduk, tiba-tiba mata saya terbuka lihat kamar depan. Kamar depan kok ada kuntilanak duduk, rambut panjang, daster putih. Itu tempat tidurnya kain kulambu loh, kulambu zaman dulu tuh ya. Jadi keren kalau dia sudah kulambu zaman dulu putih semua, spray putih, duduk lagi kuntilanak pakai daster putih, rambut panjang. Memang keren sekali itu kalau di foto itu. Lalu belum doa, tiba-tiba saya langsung tanya, itu kamar siapa tuh? Anaknya perempuan langsung jawab, itu kamar saya Pak. Oh, kok itu ada kuntilanak? Iya Pak, memang itu ada kuntilanak, makanya saya tidur di belakang. Saya nggak berani tidur di situ lagi. Wah, saya mulai cari tahu, anteni mulai jalan. Siapa yang pelihara ini? Oh, udah mulai ini. Ternyata bapaknya yang pelihara. Lewat apa? Nah, dia nggak tahu bahwa pedang itu ada isi. Nah, begitu dikasih tahu baru, diserahkan. Malam itu doa pembersihan. Orang pernah ada, mereka bersaksi sendiri. Banyak tentara yang suka dengan anaknya. Brimob juga suka. Ada satu Brimob senang sekali dengan anaknya. Oh, cinta banget loh. Lalu sudah pacaran nih. Sekali waktu Brimob ini bilang, rumah kamu di mana? Boleh nggak saya datang? Brimob ini datang sampai di rumahnya, di asrama ini. Datang ketemu dengan, mungkin dia sudah serius, datang ketemu orang tua. Datang ngobrol-ngobrol. Nggak lama loh. Langsung Brimob ini bangun pulang. Lalu dia telepon sama cewek ini. Saya tidak mau dengan kamu dan saya tidak akan datang lagi di rumahmu. Hah? Cewek ini kaget. Dia tanya, kenapa? Pokoknya saya nggak datang lagi di rumahmu. Kata gitu. Saya pikir-pikir waktu cerita begitu. Yang Brimob ini juga nggak jawab. Toh? Jadi mereka cerita, itu gimana tuh Pak Pendeta? Saya bilang begini, pasti Brimob itu dia punya pakai-pakai juga. Tapi ilmunya mungkin di bawah toh. Jadi dia datang langsung mental, lari dia. Akhirnya saudara, malam itu bawa pulang itu pedang. Saya udah mikir, waduh, itu pasang ikat di knalpot motor Karisma itu. Lewat sampai ujung belakang loh. Lewat jauh. Saya mikir-mikir. Ini kalau jam 2 malam pulang. Ini kalau kena razia di jalan. Kena razia ini bahaya nih. Ini pedang samurai loh. Malam-malam polisi tanya, dari mana kau bawa? Maaf pendeta. Aku pendeta kau bawa pedang. Wah bahaya ini. Bukan pedang biasa lagi samurai. Waduh, sudah mikir-mikir gimana ini. Lalu sambil berjalan motor, saya mikir, nanti ngomong apa nih kalau ketemu razia. Kalau ketemu saya cuma bilang begini, Pak polisi, ini tentara aja nggak bisa urus ini barang. Jadi kalau Bapak mau urus saya kasih saja. Ini ada setannya, tentara aja takut. Nah, tapi kalau Bapak mau urus silakan saya kasih. Saya udah pikir seperti itu. Nah saudara, jadi saudara kalau ada berhala itu penghalang loh. Betul-betul menghalangi. Dia bawa penderitaan, dia bawa. Tapi setelah mereka didoakan, dipulihkan, luar biasa. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa betul ayat yang tadi. Setelah Yosua, Gideon melakukan penyembahan begitu, dan pembongkaran berhala, memang intimidasi datang. Tetapi saudara selanjutnya ada pembelaan dari orang tua dan kita lihat ayat 32. Dan pada hari itu diberikanlah orang nama apa? Yerubbaal kepada siapa? Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah apa? Dirobohkannya apa? Mezbah itu. Biarlah Baal. Jadi mereka kasih sebut gelar Yerubbaal. Luar biasa.
Yerubbaal. Artinya apa? Gideon membongkar berhala. Dikasih gelar. Biarlah apa? Berhala itu berjuang dengan apa? Dia. Saudara. Dengan selanjutnya kita lihat ayat terakhir, ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai apa? Gideon. Waktu bangsa Israel mengatakan Yerubbaal kepada Gideon, mengasih gelar dia begini. Tadi awalnya mereka mulai tidak suka dengan dia. Sekarang mereka kasih gelar demikian. Apa kata Tuhan? Roh Kudus tuh turun ke atasnya. Nah, luar biasa. Tuhan turun ke atas Gideon. Dan kalau kita baca cerita selanjutnya, Gideon membersihkan semua berhala. Musuh-musuh habis. Luar biasa. Bahkan Tuhan pakai bukan lagi 30.000 orang. 30.000 orang yang berkumpul, Tuhan bilang, kasih kurang. Lewat minum air di sungai itu ya. Sampai berapa? Cuma 300 orang. 300 orang Tuhan pakai. Dan bangsa Israel keluar dari penderitaan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan sanggup melepaskan gerejanya. Tuhan sanggup membebaskan kita. Memulihkan kita kembali. Amin. Kita berdoa supaya 12 kantong mutiara itu dibebaskan. Amin. Sudah tentu berhala dibebaskan. Berhala dibongkar. Dirikan misbah bagi Tuhan. Dan peperangan rohani dimulai. Maka kita akan melihat perubahan-perubahan terjadi di bangsa kita, khususnya di gereja Tuhan. Baik, saya kira ini sedikit khotbah. Saya ajak saudara kita masuk dalam perjamuan kudus.